Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah sahabat merasa hati ini begitu gelisah, badan terasa berat tanpa sebab, atau ada saja masalah datang silih berganti? Padahal sholat sudah, doa sudah, tapi hati tetap resah. Ternyata ada satu amalan ringan yang mungkin sering kita abaikan, padahal bisa menjadi solusi dari banyak kegelisahan kita. Apa itu? Menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita wafat dalam husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman dalam Islam. Dan jangan lupa, sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap kita tentu ingin hati yang tenang, hidup yang lapang, dan doa yang mustajab. Namun seringkali kita lupa bahwa Al-Fatihah bukan hanya bacaan wajib dalam sholat, tapi juga bisa menjadi sumber kekuatan hidup kita sehari-hari. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta tuliskan doa dan hajat kalian di kolom komentar. Karena doa yang diaminkan oleh banyak orang, insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Fatihah adalah surat pembuka dari Al-Quran, sekaligus menjadi induk dari semua isi kitab suci kita. Surat yang agung ini hanya terdiri dari 7 ayat, namun maknanya begitu dalam, luas, dan tidak akan pernah habis untuk digali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan bahwa sholat seseorang tidak akan sempurna tanpa membaca Al-Fatihah. Artinya, surat ini bukan hanya bacaan wajib dalam sholat, tapi juga fondasi dari seluruh ibadah kita. Di dalamnya terkandung pujian kepada Allah, pengakuan kelemahan diri kita sebagai hamba, serta doa agar Allah selalu memberi petunjuk jalan yang lurus. Karena itulah, banyak ulama yang menyebut Al-Fatihah sebagai asy-syifa, obat, penyembuh, cahaya bagi hati yang gelap. Biasanya kita sering menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk orang lain, misalnya untuk orang tua kita yang telah wafat, atau untuk keluarga dan sahabat tercinta. Namun sahabatku, pernahkah kita menghadiahkannya untuk diri kita sendiri? Mengirim Al-Fatihah kepada diri sendiri adalah amalan yang jarang diketahui, padahal manfaatnya sangat luar biasa. Ketika kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, sesungguhnya kita sedang melindungi jiwa dan raga dari gangguan yang tak terlihat. Jin dan setan yang mencoba masuk dalam hati akan tersiksa oleh lantunan ayat suci ini, hingga mereka lari menjauh. Lebih dari itu, Al-Fatihah juga bisa menjadi ruqyah untuk diri kita sendiri. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat sudah menggunakannya untuk mengobati berbagai penyakit. Pernah ada kisah seorang sahabat yang membacakan Al-Fatihah kepada seorang kepala suku yang tersengat hewan berbisa. Dengan izin Allah, ia pun sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan amalan tersebut, dan sejak saat itu para sahabat yakin bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah terbaik. Tidak hanya untuk jasmani, Al-Fatihah juga menyembuhkan hati. Hati yang kotor karena iri, dengki, ria atau sombong
bisa dibersihkan dengan ayat-ayat yang kita hadiahkan kepada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayuhanna suhantumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia begitu lemah. Kita butuh Allah setiap saat. Dan salah satu jalan untuk terus merasa dekat dengannya adalah dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada diri sendiri. Coba bayangkan sahabatku, pagi hari setelah bangun tidur, kita ucapkan salam untuk diri sendiri, menyebut nama kita 3 kali, lalu menaruh tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita berdoa dengan lirih, Ya Allah, aku hadiahkan diriku dengan surat Al-Fatihah. Lindungilah diriku, rawatlah diriku dari segala kebatilan. Lalu kita membaca Al-Fatihah 3 kali dengan penuh penghayatan. Hati yang semula resah akan terasa lebih tenang. Badan yang berat seperti mendapat energi baru. Pikiran yang kusut terasa lebih lapang, karena saat itu kita sedang menyalakan cahaya Al-Quran di dalam jiwa kita sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba kita jujur pada diri kita masing-masing. Berapa kali dalam hidup ini kita merasa begitu letih, padahal tubuh tidak sedang sakit? Berapa kali kita merasa hati ini sempit, padahal rezeki kita tidak pernah berhenti mengalir? Berapa kali kita marah, iri, atau kecewa, padahal kita tahu itu hanya membuat hidup semakin berat? Semua perasaan itu bukanlah tanpa sebab. Kadang ada luka batin yang belum sembuh, dosa-dosa yang kita biarkan menumpuk, atau bisikan setan yang terus meracuni hati. Nah, disinilah surat Al-Fatihah bisa menjadi penolong. Ia bukan hanya bacaan wajib dalam sholat, tapi juga kunci penyembuh hati dan penjaga jiwa. Bayangkan sahabatku, seorang muslim yang setiap pagi setelah bangun tidur menghadiahkan Al-Fatihah kepada dirinya sendiri. Ia memulai hari dengan doa, Ya Allah, rawatlah hati hamba-Mu ini. Maka sepanjang hari hatinya terasa lebih tenang, langkahnya lebih ringan, dan pikirannya lebih jernih. Berbeda dengan orang yang mengawali hari tanpa doa, tanpa Al-Fatihah. Hatinya mudah tersulut emosi, pikirannya sempit, mudah putus asa, bahkan gampang tergoda oleh bisikan setan. Sungguh, perbedaan itu terasa nyata. Al-Fatihah ibarat pelindung yang menyelimuti kita dari hal-hal buruk yang tak terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan bahwa tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab, yakni Al-Fatihah. Ayat-ayatnya, surat ini bukan hanya bacaan wajib dalam sholat, tapi juga fondasi dari seluruh ibadah kita. Coba sahabat renungkan, berapa kali sehari kita membaca Al-Fatihah? Minimal 17 kali dalam sholat wajib. Tapi sudahkah setiap bacaan itu kita hayati? Atau jangan-jangan hanya sekedar terucap di bibir tanpa menyentuh hati kita? Ketika kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, sesungguhnya kita sedang belajar menghadirkan rasa, menyatukan hati dengan bacaan, dan menjadikan setiap ayat doa itu benar-benar kita tujukan kepada Allah. Disitulah letak kekuatan dahsyatnya. Sahabat, ada sebuah kisah nyata yang bisa menginspirasi kita semua. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi. Suatu ketika, rombongan sahabat melewati sebuah perkampungan Arab. Kepala suku di sana terkena sengatan hewan berbisa, dan orang-orang desa bingung mencari obat. Salah seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah berulang kali, lalu mengusap bagian tubuh yang tersengat. Dengan izin Allah, kepala suku itu sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan amalan tersebut, dan sejak saat itu, para sahabat yakin bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah terbaik. Jadi sahabatku, kalau untuk orang lain saja Al-Fatihah bisa menyembuhkan, bagaimana bila kita menghadiahkannya untuk diri kita sendiri? Tentu Allah akan lebih sayang kepada hamba yang meminta pertolongan dengan ayat-ayatnya. Maka, janganlah kita meremehkan surat yang pendek ini. Setiap hurufnya adalah cahaya, setiap ayatnya adalah doa. Dan ketika kita hadiahkan untuk diri kita sendiri, kita sedang menyalakan lentera dalam jiwa agar hidup lebih damai, hati lebih kuat,
dan langkah lebih terarah menuju Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan besar dari surat Al-Fatihah, khususnya ketika kita menghadiahkannya untuk diri kita sendiri. Surat yang pendek, namun kandungannya begitu dalam, menjadi cahaya penuntun, penawar hati, penjaga jiwa, sekaligus obat dari segala kegelisahan. Mulai sekarang, mari kita biasakan, jangan hanya membacanya sekedar kewajiban dalam sholat, tapi hadirkan ia sebagai hadiah untuk diri, agar kita selalu dekat dengan Allah dan terjaga dari segala keburukan. Dan bila sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada keluarga, teman dan sahabat kita. Karena bisa jadi dari tangan Anda membagikan kebaikan ini, ada hati lain yang tersentuh dan hidupnya menjadi lebih baik. Jangan lupa juga untuk menuliskan hajat dan doa sahabat di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama-sama. Bukankah doa yang diaminkan banyak orang akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?